Sunnah mempunyai dua arti. Yang pertama artinya sama dengan hadis, yaitu setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Ini takrir. Inilah hadis dalam arti yang pertama, sama dengan sunnah juga. Setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti yang kedua, yakni sunnah dalam arti yang kedua, sesuai dengan arti bahasa. Arti sunnah menurut bahasa adalah at-tariqah, jalan atau perjalanan. Maka yang dimaksud adalah perjalanan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam secara kafah, menyeluruh. As-sunnah dalam arti yang kedua ini lebih luas artinya dari arti yang pertama. Karena itu setiap amal, baik itu keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang berkaitan dengan agama kita, kalau diyakini atau dikerjakan atau dikatakan oleh seseorang, maka akan ditanya, apakah ada sunnahnya? Apakah keyakinan ini sunnah, perbuatan ini sunnah, perkataan ini sunnah? Bukan sunat ya, dalam arti yang menjadi lawan, ya, menjadi lawan wajib. Ada wajib, ada bukan. Ini sunnah, sunnah Nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam, agama yang Allah wajibkan manusia untuk menganutnya, agama yang Allah utus seluruh para nabi dan rasul membawa agama Islam yang ditutup dan diakhiri oleh Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan membawa syariat yang kamil, yang lengkap, yang sempurna, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sunnah beliau adalah mengamalkan Islam itu, mempraktekannya dalam hidup dan kehidupan beliau, dan mengajarkannya dan mendakwakannya secara menyeluruh, baik itu merupakan keyakinan atau perbuatan atau perkataan. Karena iman adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, yakni perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Maka kalau seseorang meyakini sesuatu keyakinan yang berkaitan dengan agama, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan agama, atau mengatakan sesuatu perkataan yang berkaitan dengan agama, maka dituntut dia, adakah sunnahnya atau tidak? Apakah keyakinan yang saudara yakini ini berjalan di atas sunnah Nabi atau tidak? Apakah perbuatan yang saudara kerjakan ini sesuai dengan sunnah, ada sunnahnya atau tidak? Dan begitu seterusnya. Seperti saudara masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat. Saudara ditanya, ada sunnahnya tidak? Apakah perbuatan yang saudara kerjakan itu sunnah? Saudara jawab, sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat 2 rakaat apabila masuk masjid. Lalu ditanya, mana dalil? Mana keterangannya? Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat 2 rakaat apabila masuk masjid. Saudara jawab, ada hadisnya. Lihat. Ada hadisnya. Ini hadisnya. Misalnya saudara bacakan atau saudara isyaratkan, ada hadisnya. Saudara ditanya lagi, sah apa tidak hadisnya? Sahih apa tidak? Kalau saudara bukan ahlinya, saudara memulangkan kepada ahlinya. Hadis itu tentang tahiyatul masjid dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadis di Bukhari dan Muslim sahih atau ghalibnya sahih. Ya, paham? Ini kaidah yang sangat-sangat besar sekali. Karena itu sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Setiap amal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi, baik itu merupakan keyakinan atau perbuatan atau perkataan, maka itu bid'ah. Karena dia menjadi lawan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintah oleh Allah berulang kali di dalam Al-Quran, berpuluh kali, untuk mentaati dan mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali saudara sering melalui ayat-ayatnya. Coba bacakan salah satunya. Siapa yang tahu? Nah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Terus ayat apa lagi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan hai Muhammad, ayat yang mulia ini turun sebagai imtihan, ujian kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia atau mereka tidak beragama dengan agama Allah, tidak mengikuti Rasulnya. Juga sebagai ujian setiap orang yang telah beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang mulia ini, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, pembuktiannya adalah fattabi'uni, ikutilah, ittiba'ur rasul. Nah ini dia. Ayat apa lagi? Ya, ayatnya apa? Ayat itu. Kemudian ayat apa lagi? Walhasil banyak di dalam Al-Quran berulang kali Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk mentaati Rasul dan tidak menyalahinya, dan mengikutinya, tidak menyalahinya. Berulang kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. yakni bukti ketaatan seseorang kepada Allah
adalah dengan mentaati Rasul. Barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dalam surat apa itu? Surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Baina yaday Allahi wa rasulih. Wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman. Ini di awal surat Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Harus Allah dan Rasulnya dulu. Jadi sunnah beliau sangat besar sekali. Karena itu dalam hadis yang saya kira antum sudah hafal atau sebagian besar dari antum hafal atau paling tidak sering mendengarnya. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah wafatku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Al-khulafa'ir rasyidin 4 orang. Abu Bakr As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim jami'an, yang mewakili sekalian para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahku, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Demikian besarnya.